minggu-minggu sebelumnya. Saat ini bisa kita deteksi ada pergerakan dari bagian Impala menuju Monte Nuevo. Sebuah opening yang cukup manis tentunya. Hampir 50% bisa langsung akan di-drop oleh para player yang bergabung saat ini. Betul, langsung meluncur dari arah Impala menuju ke arah Monte Nuevo. Sekitar El Pozo juga ini menguntungkan banget untuk tim Ion. Karena Ion turun di arah Impala, Puerto Paraíso juga sangat mudah untuk dicapai bagi tim Red Rocket. Dan The Pillars akan mudah juga untuk menuju ke arah Valle del Mar. Sementara Bigetron, Pekado. Betul. Bentar, ribut nggak ya di Pekado? Karena kan biasanya kalau nggak ada BTR, ada tim lain yang ngisi ke arah Iya, Pekado. ada Louvre juga biasanya. Ada Louvre juga. Louvre berarti harusnya udah mulai mengubah sih. Kayaknya kayak Lazar sih Louvre sih. Strategi keduanya biasanya ke arah sana. Tapi ya benar Gus Joma Pasta, Ion akan enteng banget langsung turun, Red Rocket pun begitu. Los Leones akan terjadi kepadatan, biasanya ada 2-3 tim di sana. NFT tidak ada Morp ya bermain hari ini. Yap. Berarti cuma Cera mereka akan cukup aman tentunya. Dan di bagian Monte, begitupun El Pozo juga akan, mungkin ada beberapa tim yang akan drop di sana. Di bagian Water Treatment juga akan ada beberapa tim yang akan ke arah sana. Betul, tinggal circle-nya nih menuju ke arah mana. Kalau tiba-tiba circle ngebanting ke arah kiri sih bete. Tapi ternyata circle-nya menuju ke bagian bawah. Mengambil Valle del Mar ini sangat menguntungkan buat tim-tim yang turun di bagian kota-kota bawah. Betul. Yang ada di Valle del Mar, yang ada di arah Cumcer, lalu ada di sekitar Los Leones. Sangat diuntungkan. Ini perbukitan-perbukitan sekitar Los Leones dan juga Cumacera harusnya menjadi titik poin yang diincar oleh banyak banget tim. Ya betul banget, dan The Pillar sepertinya juga akan mulai bergerak ke arah Valle del Mar. Dan gue setuju banget dengan Pasta tadi, di mana bukit-bukit ini menjadi choke point yang penting. Yap. Dan harus bisa dimanfaatkan maksimal, karena itu agak tricky juga di sana kan. Betul, harus dimanfaatkan juga karena balik lagi posisi merupakan prestasi. Apalagi Betul. kalau kita ngebahas map Miramar, map yang sungguh besar dan banyak banget open fieldnya. Tentunya daerah-daerah perbukitan, daerah-daerah yang mempunyai high ground yang lebih bagus dibandingkan daerah-daerah lain ini sangat menguntungkan dan akan menjadi tempat rebutan bagi tim-tim lain. Ingat juga kalau kita ingat ya, kalau kita bahas tentang PMPL season 1, lalu kita sempat ngelihat habis itu di Southeast Asia, lalu kita ke PMWL dan sekarang kembali lagi ke PMPL, perbukitan, pertebingan, daerah-daerah pegunungan yang ada di Miramar suka banget dikontrol, malah bisa dibilang season 1 menjadi daerah-daerah yang kayak kita sebut itu banyak tim kambing gunung. Itu dia, kambing gunung. Betul. Sebuah Boom istilah salah yang satunya. muncul saat ada di bukit-bukit Impala ya saat Betul. itu. Luar biasa banget tentunya, karena ya Miramar elevasinya berbeda, topografinya beragam. Harus bisa para player tentunya untuk maksimalkan tempat itu, karena kembali lagi posisi menentukan prestasi. Yes, tapi kalau kita ingat nih, kita bahas tentang statistik data yang ada di catatan kita dulu. Oke. Grup A dan juga grup B ini menjadi tempat bersemayam, anjay. Wes. Tempat bersemayam buat tim-tim yang sudah mendapatkan WBCD dengan persentase yang cukup banyak. Betul. Kayak Ion yang udah 5 kali WBCD, RA yang udah 4 kali WBCD, Boom bahkan juga sudah 5 kali WBCD namun persentase kill mereka belum terlalu banyak. Tapi placement point mereka bagus banget. Geekfam 1, lalu Dranix 2 kali WBCD, Red Rocket 2 kali WBCD. Yang gue salutkan adalah EVOS. Betul. Tim yang bermain dengan stabil, dia tidak mendapatkan WBCD sama sekali, tapi place-nya dia bener-bener bagus. Terutama Geekfam. Geekfam WBCD-nya juga tidak terlalu banyak, bahkan hanya 1 kali WBCD. Tapi Geekfam berhasil bertahan selalu dalam 2 minggu ini di top 6 untuk poin mingguan. Ya setuju banget, kembali lagi ya, dengan adanya perubahan sebuah poin, terutama di placement, Geekfam merupakan salah satu tim yang menurut gue menunjukkan sebuah permainan yang luar biasa, di mana di 2 minggu sebelumnya mereka bermain sangat agresif. Yap. Walaupun mereka mungkin terjegal hanya mendapatkan 1 poin sebagai placement, tapi ada satu kejadian pernah dia dapat 8 total kill. Dan itu benar-benar menyelamatkan posisi mereka. Dan itu yang menjadi salah satu dampak luar biasa dari Geekfam, karena kalau teman-teman perhatikan mereka naik 9 peringkat di akhir minggu kedua. Betul, itu gila banget sih. Persentase yang menurut gua amazing banget dari Geekfam ini. Apalagi setelah mereka kedatangan pemain baru, ada Mort dan juga Tom. Sumpah, aura permainan dari tim Geekfam itu bener-bener legit banget. Terutama spesial dan pakai telur buat Mort. Betul banget. Dan ditambah juga Cornet tentunya ya. Karena enggak, memang itu udah spesial caster banget. game lain. Bukan gitu maksudnya Pak. Maksud saya spesialnya Oh, tuh iya. paket komplit gitu Oke, loh. siap. Dan tadi ada sebuah kecelakaan, Svavel turun dari mobil sepertinya agak terlalu terburu-buru, terjatuh. Draxin di sana. Wow, Volker menunjukkan aim power dia yang luar biasa, pergerakan yang cepat. Kita tahu motor itu kendaraan yang sangat cepat ya. Betul. Dan sangat volatile banget. Dia gak mau tuh bergerak ke sana kemari tapi didapatkan knockdown pas. Betul, dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama, first blood untuk Boom Esport. Di sini Fokker yang menjadi eksekutornya tadi. Lumayan, pecahan pertama yang sangat ngebuat dan sangat membantu Boom untuk lebih percaya diri di minggu yang ketiga ini. Hari pertama, di match yang pertama. Ada beberapa sekali juga berjuga arah pemain
pemain-pemain dari tim 21 Esport, bahkan salah satu pemain mereka, Picasso, sudah mulai low HP barnya. Ini bahaya banget tentunya ya, karena 21 Esport kita lihat minggu kedua sempat step up, sempat bermain dengan luar biasa. Tentunya minggu ketiga kali ini mereka juga harus melakukan sebuah step up gameplay juga. Sudah kehilangan manpower di awal dan ada peperangan lain di tempat lain itu Victim, di mana bertemu di jalur rotasi dengan EVOS, ada sebuah spray down walaupun tidak connect ke arah Foxy. Betul, dua player yang sempat bermain dalam satu tim di EVOS pada masanya. Betul. Kali ini bertemu antara Foxe dan juga Jacket. Namun belum ada beberapa damage yang terlalu banyak. Hanya sekedar informasi dan juga cicilan kecil untuk damage yang diberikan Jacket ke arah Foxe tadi. Ya betul banget, para tim tentunya sudah mulai mengarah ke bagian selatan. Bahkan Los Leones yang sedianya hanya dihuni ada beberapa tim, sekarang Victim juga sudah mulai masuk ke bagian selatan dari Los Leones. Mereka udah mulai holding compound, melakukan looting kembali lagi. Bonafide bahkan udah mulai bergerak. Ini adalah perbukitan di bagian kiri dari Chumacera, udah mulai ke arah bawah. Red Rocket juga dari Puerta udah mulai bergerak ke arah kompon-kompon sekitarnya. Ini kayaknya akan terjadi kepadatan di bagian selatan harusnya ya. Harusnya sih. Gue sempat berkomentar waktu itu bareng sama Flo, kalau nggak sama bareng lagi, bareng lo juga. Sempat ngebahas tentang Red Rocket, perform mereka setelah mereka kehilangan Red Phase N. Betul. Tapi tiba-tiba sekarang Red Rocket kayaknya udah mulai masuk ke skemanya dia lagi. Semenjak adanya Haki juga, mungkin karena performnya Haki juga sempat mengejutkan untuk gue pribadi. Sih, iya. Dan gue bener-bener salut sama adminnya PUBG Mobile Esport ya. Dimana dia dikasih Busosoku dong. Wah yoi. Armanen Haki boy. Punyanya Luffy. Iya. Dipinjem Iya. sama Haki. Langsung kerat Haki banget. ketemu Haki jadi makin kerat tuh. Kacau. Ya, tapi kita bakal lihat lagi di arah Los Leones. Masih ada beberapa tim yang bersinggungan ketika mereka rotasi. Karena balik lagi Los Leones ini masuk ke bagian, ya bisa dibilang seperempat dari lingkaran yang pertama. Ini ngebuat Los Leones mungkin menjadi transit point untuk beberapa tim lain yang rotasi di sekitar mungkin Pekado La Bendita atau di arah Graveyard yang milih rotasi menuju ke bagian Los Leones. Karena banyak banget bukit di arah Los Leones. Ya setuju banget, perbukitan yang cukup banyak bisa dimaksimalkan, ditambah lagi kompon-kompon yang bisa dimaksimalkan juga. Ini dari 21 Esport juga masih ada di sekitar Los Leones sebenarnya, karena memang ada open field di sana, ada kompon-kompon di tengah-tengah open field di sini. Betul. Dan ya memang akan lebih bermain agak pasif seperti dari 21 Esport, mengingat udah kehilangan satu manpower di awal. Betul, mereka akan sedikit nahan. Mungkin ingin memilih defense area mereka sih, holding compound. Betul. Untuk lebih aman dan mereka bisa memaksimalkan placement point mereka juga, karena mereka membutuhkan poin-poin yang sudah mereka buang ibaratnya di 2 minggu yang kemarin udah kita lewatin. Tapi mereka sempat perform seperti yang lo bilang. Ketika mereka bermain di minggu kedua, gue lupa hari pertama atau hari kedua, mereka sempat stabil di 4 match terakhir. Iya benar, luar biasa banget tentunya itu. Dan ini harusnya menjadi semangat baru untuk tim 21 Esport. Lebih maksimal lagi, tapi kita berpindah. Nah ini bukit-bukit yang tadi Pasta sempat bahas di awal. Sebuah choke point yang penting untuk dimaksimalkan. Bahkan kalau kita mengingat track record seluruh turnamen resmi PUBG Mobile sampai ke World League bahkan. Ini benar-benar sebuah choke point yang penting. Dan Bonafide seperti menyadari itu, mengambil sebuah compound di bagian atas dari Chumacera di sini, dan mereka bahkan setup posisinya itu agak berjauh-jauhan untuk mengcover angle shot yang berbeda tentunya. Yes, dan ngomongin tentang Bonafide, ini salah satu tim yang benar-benar membutuhkan poin juga, karena placement mereka belum terlalu bagus. Kita tahu Bonafide habis mendapat boostingan di beberapa turnamen terakhir, yang di offline mereka mendapatkan posisi top 3, tapi begitu menuju ke arah online, ya, kita lihat dari poin yang mereka dapatkan masih belum terlalu memuaskan. Dan kali ini kita sudah melihat update map, di mana The Pillars pemain mereka nge-split jauh banget. Betul. Onta yang menjadi scout bagi timnya, ini posisinya jauh banget sih. Ini ada hampir 2 kilo, men. Betul Hampir banget. 2 kilo antara Onta dan player terakhir yang ada di belakang tadi kalau nggak salah Boboho. Betul banget, ada sekitaran jarak yang cukup jauh tentunya. Onta di sana menahan, kalau tadi kita lihat dari minimap ada beberapa tim juga yang sudah mendekat. Dan kembali lagi ya, kalau menurut hemat gue pribadi, saat bermain di bagian selatan map ini The Pillars benar-benar kuat karena dari Valdelmar. Dan dia ada sebuah spot di sini aneh, langsung ter-take down dengan headshot oleh Onta. 21 Esport kehilangan kembali manpowernya Pasta. Ya, scout mereka keculik di awal, terus kali ini mengganti scout dengan player lain dan keculik juga. 2 orang sudah hilang, menjadi kerugian yang cukup besar untuk 21, tapi sepertinya Onta harus menghadapi pemain dari tim-tim lain. Ada Red Rocket di sekitar mereka, hanya berbagi bukit doang, berbagi gundukan. Kali ini Onta harus segera mendapatkan follow up dan 2 player dari The Pillars langsung datang ke area perbukitan ini. Ya betul banget, sebuah defensive line udah mulai dibangun oleh The Pillars. Mereka sudah mendapatkan 1 poin tentunya dari Onta. Namun ternyata ada sebuah pergerakan juga di tempat lain di sekitar Los Leones. Bigetron mendengar ada pergerakan dari Victim, Zuxi dan juga Microboy sepertinya udah mulai mendengar. Tapi Banyu
cepat dengan kendaraan langsung melakukan sebuah rotasi. Betul, tapi kita kayaknya bakal melihat Red Rocket terlebih dahulu. Kali ini cukup low HP, satu pemain dari The Pillars masih berada di jarak sekitar 100 sampai 200 meter. Kali ini 2 split dilakukan oleh The Pillars dan mereka sudah melihat juga ada tim lain yang rotasi dan mereka lebih milih untuk nge-zoning out tim-tim yang ingin mengambil posisi mereka terlebih dahulu. Ya betul banget, dan sesuai prediksi tadi awal pas bagian selatan benar-benar terjadi kepadatan mengingat zona sekarang mulai ngebouncing lagi ke bagian selatan. Udah banyak rotasi terjadi dan The Pillars lebih memilih menguatkan defensive line mereka dengan melempar smoke, mengambil loot dulu dari satu player 21 e-sport dan mulai fight lagi sekarang. Betul, apalagi kalau misalkan nanti tiba-tiba circle-nya menuju ke bagian pulau terpisah, Karalos Higos atau menuju ke arah jembatan. Karena tadi kalau nggak salah pulau bawah kiri itu masih masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Setidaknya masih ada ya mungkin 40% lah ya. Ke bagian selatan tadi masuk juga ke arah-arah pulau yang terpisah, ke arah Minas Delser dan juga ke arah Los Higosnya. Tapi ada beberapa tapping juga dari EVOS menuju ke arah lower groundnya di mana EVOS ingin menghalangi setup vehicles yang dipunya oleh Boom. Ya betul banget, di bagian high ground lagi sebuah kontrol yang cukup baik dari EVOS. Vehicle dari Boom udah mulai dipecahkan satu sama lain dan ternyata Alter Ego yang datang sebagai third party. Tadi karena kita lihat dari tim Red Rocket sedang berhadapan dengan The Pillars ya. Betul, dan Alter Ego ternyata nggak hanya melihat Red Rocket doang, mereka berhasil mendapatkan 1 kill dengan meledakan mobil yang lewat yang dipunya oleh tim Lowfrey. Kali ini bakal chaos banget men, 4 tim sudah mulai saling bertemu dan kali ini Ion juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Lowfrey. Crawlis ditumbangkan, 2 pemain dari Lowfrey sudah mulai terkikis. 1 dipulangkan ke arah lobby dan 1-nya terkapar. Itu harusnya open field sih. Tadi 1 pemain mereka dan headshot dari arah Liquid menuju ke arah Martin. Seperti juga menuju ke arah seorang Requiem dan masih bisa bertemu angle shootnya. Di-push sama Redface. Ion benar-benar menggila. Lempar langsung granat menuju ke bagian paling depan dan rumah panjang di sekitar sana langsung dikuasai oleh seorang Redface. Betul banget, akan mulai masuk ke atas. Ion masih mencari lagi dan Redface mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik. Ada Nate Dikuk langsung dilemparkan ke sana. Ini berbahaya banget bagi Alter Ego tentunya di spray. Knockdown kembali lagi menyisakan last man standing dari Alter Ego yang ada di bagian sana. Oh my god, setup push yang benar-benar bagus banget dari Ion. Kali ini 2 pemain sudah berhasil diamankan dan 1 orang di bagian kanan juga berhasil dikontrol dengan sangat baik. Redface bisa menghentikan setup defense yang dipunya oleh tim Alter Ego. Requiem berhasil melakukan healing dan Badru berada di bagian atas split position. Tapi Ion sudah mulai melakukan stick smoke, setup juga sudah mulai dikeluarkan. Kali ini apakah Ion bisa memulangkan Alter Ego untuk menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby dan Badru mengambil keputusan sangat bijak. Namun di sisi lain dari Red Aliens, Ryzen tanpa basa-basi pulang ke arah lobby diledakkan oleh Dranix. Ya betul banget, dan Requiem benar-benar udah ditinggalkan sendirian saat ini. Badru cukup jauh menahan sebuah suppressing fire dari bagian lain, tapi Requiem akan menjadi sebuah mangsa bagi Ion karena Ion akan mulai maju merangsek ke dalam rumah tersebut misalkan Auro dan juga Hijrah. Gue lebih tertarik dengan adanya Microboy yang tiba-tiba datang menuju ke arah Ion. Kali ini bakal ada perang saudara tentunya. Shotgun di tangan Requiem, double barrel kali ini. Granat bakal dimasak terlebih dahulu tapi bakal di cancel terlebih dahulu juga. Dan Requiem hanya bertahan di bagian ruangan kecil dari arah tangga sebelah kanan. Requiem sendirian aja menahan step terlebih dahulu. Granat bakal dilempar secara bersamaan. Auro sudah mulai melempar granat dan ternyata granat dari Hijrah terlebih dahulu yang berhasil mendapatkan 1 orang kali ini. Oh bukan, ternyata granat dari atas yang berhasil mendapatkan 1 dan langsung ada 1 orang yang menuju ke bagian atas. Kali ini close combat, jump shoot, shotgunnya masih belum bisa mengontrol. 1 push dari Ion. Auro berhasil menumbangkan 1 pemain terakhir dari Alter Ego yang berada di kompon ini. Iya betul banget, misalkan Dr. Badru sendirian dan ini yang tadi sempat Pasta sebutkan sebelumnya. Red Aliens datang ke dalam kompon saat ini dan Ion akan menghadapi lawan keduanya yang cukup berat yaitu Zuxi dan juga Luxi. Walaupun Luxi ada di bagian bawah sana, tapi kembali lagi Zuxi masih melakukan sebuah shoulder pick. Tadi Ryzen meledak, Microbo juga tertakedown oleh tim lainnya. Ini Ion seperti belum menyadari ada pergerakan dari Red Aliens di sekitaran mereka. Betul, ini Zuxi bakal menahan di bagian rumah panjang seorang diri aja, sementara ada step di bagian kanan dia. Sedikit jongkok untuk bertutup angle shoot karena di bagian kanan ada 2 14 car yang siap membatasi tembakan dari arah Auro dan ternyata Auro bakal naik ke arah Jeep, akan di surprise pick langsung begitu aja Auro turun dari mobil dan ternyata 1v1 situation dan berhasil dimenangkan oleh Auro, padahal Auro terlambat dalam melakukan pick dan biggest round menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ini benar-benar panas, Auro control spray yang sangat luar biasa. Bahkan belum selesai gue berkata-kata, 21 eSport juga menjadi tim kedua yang dipulangkan ke lobby. Pembukaan yang benar-benar luar biasa, panas banget nih Pas. Men, gila, chaos banget. Dan kalau kita lihat dari update circle yang ketiga tadi, circle-nya menuju ke arah pulau yang terpisah.
Los Higos. Los Higos, ini bakal chaos banget untuk tim-tim yang terlambat untuk menyeberang. Betul banget, tadi kita lihat ada sebuah usaha berenang ya dilakukan oleh Louvre. Di tempat lain juga kalau teman-teman perhatikan, EVOS juga sedang melakukan sebuah renang gaya harimau sepertinya untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dari Bonafide juga sudah mulai bergerak gaya King Kong tentunya. Dan tim-tim lain juga udah mulai bergerak ke arah bagian selatan. Ini menurut gua unpredicted banget karena zona ke arah Los Higos itu jarang banget pas. Dan Alter Ego di sini bagus banget. Badru udah menahan di bagian jembatan. Ada tim yang sedang berenang itu Louvre di daerah sana. Satu orang langsung di take down dan ya nggak bisa di revive tentunya di bagian air. Dan langsung di confirm jadi kill. Oh my god, ini circle yang bener-bener jarang gue lihat di arah Miramar. Terutama untuk menuju ke bagian Los Higosnya dan sangat detail. Fix kayaknya, circle akan menuju ke arah Los Higos. Perang masih terjadi di bagian pulau utama dari Miramar. Kali ini Victim berhasil menjatuhkan beberapa player dari Dranix dan Victim yang ngejegal Dranix terlebih dahulu. Ada gangguan dari The Pillars. 3 tim perang secara bersamaan dengan keuntungan untuk The Pillars. Betul sekali. Di tempat lain Louvre masih melakukan sebuah gaya buaya tentunya. Ponbit ter-take down. Ini Badru benar-benar nyayur. Dia sampai duluan di bagian pesisir. Tinggal menunggu pergerakan dari Louvre yang pelan tapi pasti berenang. Dan dia akan kehabisan darah karena menyelam. Betul. Oleh karena saat muncul, Badru langsung take shot. Yes, ini ada free point pastinya bakal masuk menuju ke arah Badru. Tentunya last man standing namun Ion yang tadi melakukan fight dengan sangat brilian dengan Alter Ego. Kali ini mereka langsung mendapatkan killing spree-nya. 5 kill sudah dikumpulkan. The Pillars masuk ke dalam zona juga. Satu pemain terakhir mereka Boboho yang menahan di bagian jembatan untuk ngebredetin tim-tim yang masuk. Karena ada beberapa player juga. Tadi kalau nggak salah dari The Pillars yang udah masuk ke dalam zona deh. Iya betul banget. Di tempat lain Bonafide akan kedatangan sebuah contender tentunya. Dan The Pillars tadi satu player terakhir masuk dalam zona langsung di take down. Berarti. Ya. Berarti perang 3 tim tadi ngebonyokin The Pillars juga. Dan Zulhak tidak sadar ada tembakan dari arah belakang. Langsung proning aja. Dan cukup dekat dengan pintunya. Sebuah position yang sangat baik dari Vlippy. Dia mendengar ada sebuah healing yang coba dilakukan oleh Zulhak. Langsung di take down saja. Dan kalau teman-teman perhatikan ini masih di main island. Mereka belum menyeberang. Mereka belum menyeberang. Mereka ingin mengambil di bagian tebing-tebing atau di bagian bibir pantai pulau utama. Tapi kali ini langsung terkikis timnya. Tinggal 10 tim aja untuk circle yang keempat. Dan langsung saja RRQ berhasil mendapatkan beberapa tambahan kill juga untuk di match pertama kita hari ini. Betul banget, RRQ bergerak dari bagian utara. Late rotation justru sekarang menjadi sebagai vulture atau burung raven. Burung raven itu apa bahasa Indonesia ya? Burung gagak. Nah, dia mengambil banyak banget player-player yang udah mulai terkikis. Health point-nya, utility-nya juga. Dan tadi mendapatkan 1 knockdown. Ya ini bakal jadi tempat rebutan sih. Kota ini yang ditempatin sama Geek Fam dan ingin direbut juga sama anak-anak dari Bonafide. Belum lagi nanti kalau misalkan Boom yang dari arah timur tiba-tiba datang untuk mengambil titik tengah. Tapi Boom kayaknya langkahnya akan terhambat sebentar. Sedikit aja karena ada EVOS di sekitar mereka. Serigala dan Harimau dan langsung saja Geek Fam menembak pemain-pemain dari Red Rocket yang masih berusaha untuk menyeberang. Namun Haki masih cukup strong karena dia masih dalam posisi Haki. Betul banget, masih Busosoku tentunya. Betul. Dan ada juga Ken Bunsoku yang bisa melihat gerakan peluru. Masih bisa ditahan tentunya. Dan tapi ternyata ter-knockdown oleh zona yang juga udah pedes banget. Ditambah shot juga yang dilakukan oleh Geek tentunya. Betul, itu bakal menjadi free point juga. Dan ternyata EVOS sudah berhasil mendapatkan 4 poin kill. Ion masih bisa bertahan dengan 1 player terakhir mereka. Itu pun masih terjebak di arah Blue Zone. Betul banget. Dan gue benar-benar mau shout out dengan pergerakan yang dilakukan oleh EVOS. Di mana mereka menjaga 2 choke point di bagian ujung jembatan satu dan satunya lagi. Ini akan menjegal berbagai rotasi. Tadi kita lihat ada beberapa knockdown yang diberikan oleh EVOS. Karena tim lain bahkan sekarang masih bisa menjegal tim-tim lainnya dan udah dapat 4 kill EVOS. Bener, EVOS ngejaga jembatan, EVOS ngejaga di lautnya juga. Ini bener-bener ngezoning out tim-tim yang ingin masuk ke dalam lingkaran yang keempat sih. Tentunya dari sini Lazarek yang menjadi tumpuan di bagian pinggir pantai ini atau pinggir tebing ini untuk menyambut kedatangan tim yang berenang. Dan circle-nya bouncing lagi menuju ke arah selatan. Ini circle yang sangat dibenci oleh banyak orang karena tiba-tiba daratannya semakin sedikit. Ini kalau kita bisa persentasekan sekitaran 40% aja bagian daratannya. Lautannya masih 60% dan satu-satu tim yang udah masuk zona adalah Boom saat ini. Untuk kondisi saat ini memang Boom. Dan harusnya untuk Geek Fam mereka bisa atasin bagian high ground ya. Karena ada bukit-bukit tadi yang bisa mereka kontrol. Itu dia, ini akan menjadi kesulitan tentunya bagi tim-tim lain. Terutama bagi RRQ misalnya yang masih di luar zona cukup jauh. Begitupun tim-tim lainnya yang masih belum masuk ke dalam zona. Karena choke point-nya ini akan dijaga oleh Boom dan juga Geek. Dan juga mungkin EVOS yang masih berada di bagian jembatan. Iya, tapi EVOS harusnya bakal fight sama Boom sih. Mereka bakal gontok-gontokan buat rebutan kompon saat ini yang sudah ditempatin oleh Boom. Bobs yang akan menjaga
pintu pertama yang mungkin akan dilewatin sama EVOS kali ini. Seorang diri aja, namun backup dari bagian belakang dua pemain mereka juga siap. Sementara di arah bawah jembatan langsung diamankan juga oleh Fokker. Dua kontrol area yang cukup baik dilakukan oleh Boom Esports. Iya betul banget, sebuah table atau sebuah meja yang udah dibalikkan keadaannya oleh Boom dia. Fokker menjaga di sana dengan sangat baik. Laser ter-take down di bagian air, nggak bisa di-revive sama sekali. Surprise pick dari Fokker, HBD yang lengkap kalau kata Wolfie. Kue dan juga Lilin langsung ditumplekin dari bahkan korban berikutnya. Dua Kue dan Lilin yang lengkap menuju ke dua pemain dari EVOS. Dua pemain tersisa kali ini dari EVOS. Betul banget, tercipta sebuah manusia salju, dua bahkan di bagian laut. Dan EXE di sini masih agak cukup kesulitan untuk bisa menyeberang jembatan karena memang Boom udah menjaga dengan sangat baik choke point yang sangat luar biasa mereka kontrol. Karena kembali lagi di dalam zona duluan mereka bisa langsung melakukan sebuah play by play yang luar biasa tentunya. Betul, bahkan Ikiar sudah menjaga di bagian tengah dari circle-nya. Ini menguntungkan banget tentunya buat Boom Esports yang menjadi poinnya nanti adalah kemana circle ke-6 ini akan muncul. Mungkin ya ini game bakal kelar di circle ke-7 harusnya. Betul, Harusnya. Kayaknya ini bakal singkat sih karena memang banyak banget tim-tim yang akan terjegal selepas ini. Dan bahkan Liquid, last man standing dari Ion tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang di luar zona. EXE melakukan sebuah healing di dalam kendaraan. Betul, ini seperti yang terjadi di PMWL waktu itu. Betul. Ya, Bobs di sini masih melihat ada sebuah kumpulan smoke yang ada di depan, menandakan masih ada player sepertinya. EXE terspot oleh Voker. Voker Betul. benar-benar matanya elang nih pas. Betul, matanya benar-benar tajam banget. Sementara Fox last man standing masih bersembunyi di arah broken car yang ada di seberang jalan yang udah dijagain juga sama Bob. Tapi Geek dan juga RRQ bakal perang terlebih dahulu kelas combat. Kali ini masih bisa mendapatkan orang ternyata bermain di arah pintu dan bot again and again. Ini player berbahaya main buat season ini. Ya, aim power yang sangat luar biasa. Dua orang swarming in, sprinting in ke arah dia. Dia bisa nahan dengan kontrol crouch yang bagus banget pas. Gila men, ini itu lagi lah. Mort menjadi player yang benar-benar harus diperhatikan. Khusus di season 2 PMPL Indonesia. Ini menurut gue Dranix menyesal melepas dia. Iya, betul banget sih. Karena Mort benar-benar luar biasa ya. Betul. Aim power yang luar biasa. Dan 3 tim tersisa saat ini teman-teman semua. Bonafide, Boom, dan juga Geek. Dimana ketiga tim ini mendapatkan kill yang cukup banyak sejauh ini. Menandakan mereka bermain agresif karena mendapatkan cut rotation yang cukup banyak. Ketiganya juga mempunyai choke point masing-masing. Tapi Bonafide hanya dengan 2 player tersisa. Betul. Ini akan kesulitan banget bagi Bonafide mengingat Boom dan juga Geek masih full squadnya. Kalau gue jadi Bonafide, kalau gue jadi salah satu player yang ada di Bonafide saat ini, entah mati atau masih hidup, gue bakal biarkan Boom dan juga Givem perang terlebih dahulu. Gimana pun caranya, tapi seperti nggak akan terjadi karena Hitman sudah mulai melempar granat menuju ke arah Boom. Kali ini posisi sudah mulai diketahui dan ada 2 setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan. Hitman langsung memboosting dengan painkiller yang dia punya. Kali ini dia bakal kontrol area sebelah kiri. Proning langsung tambah smoke setup lagi, berarti ada 3 smoke untuk menghalangi pandangan Boom ke arah Bonafide. 4 smoke sudah mulai dikeluarkan, silih berganti. 2 sudah mulai hilang tapi timbul lagi 2, berarti 3 smoke dalam posisi ready. Iya betul banget, angle shot udah mulai di-cut, udah mulai ditutup dari arah Boom tentunya karena Bonafide. Hitman bermain cukup baik di sini. Belum ada kill yang didapatkan oleh Bonafide tapi mereka udah ada di top 3 saat ini. Geek pun sepertinya melakukan sebuah strategi yang cukup baik. Dia menahan. Ternyata inilah sebuah kualitas pro player. Dari tadi bermain agresif, dia tahu kalau dia terlalu agresif sekarang justru bisa tersandwich oleh 2 tim. Betul, tapi Geek Fam gila men. Mereka udah mendapatkan 8 kill. Kalau misalkan mereka bisa mendapatkan kill ke arah Boom dan juga Hitman, semuanya diambil sama Geek Fam, mereka berarti akan ada 14 kill. Itu dia, 14 kill bisa mereka dapatkan tentunya. Dan ini akan berbahaya banget karena Geek juga lagi naik moralitinya karena tadi menang fight. Dan sementara kita akan lihat di zona ke-7, akankah berpihak ke Geek atau berpihak ke arah Boom dan juga Bonafide? Betul, 1 airdrop yang turun udah kayak tanda peperangan. Kita siap, aba-aba 321, asap merah keluar dan inilah tanda mereka akan berperang. Tapi ini kotak juga menggiurkan sih. Betul. Karena bakal ada reset armor untuk vest dan juga helm level 3. 1 set Robocop, gue nggak tahu weapon apa yang ada di dalam sana. Tapi kalaupun itu DBS, mungkin bisa diambil. Tapi Groza ternyata. Ini yang menjadi sebuah kekuatan tempur baru mengingat Fire speed-nya udah gila. close combat ya. Yap. Wah. Untung bukan M249 ya. Waduh. Kalau M249 sih 100 peluru di clip sih udah bisa ngebredet
8 orang kali. Itu dia, karena 100 peluru banyak banget, tinggal ngarahin hit marknya tentunya. Dan teman-teman semua zona akan menutup sebentar lagi. Tengah jalan please. Wah, ini kalau tengah jalan seru Tengah banget sih, jalan Mas. please. Kalau tengah jalan ini circle-nya Geek Fam. Betul. Karena Geek Fam high ground tadi. Iya, itu dia. Dia akan mendapatkan POV atau point of view yang lebih kuat tentunya. Dan circle akan menuju Oh ke arah my Boom God. dan juga ke arah Bonafide. Mereka Itu masih tengah bisa jalan loh. mengontrol. Agak di tengah jalan ya. Agak ke tengah jalan dan ini menjadi PR buat Geek Fam karena dia nggak punya defense area sama sekali, dia nggak punya mobil sama sekali, dia nggak Betul. bisa nge-forting tengah jalannya dengan kendaraan yang mereka punya karena mereka nggak punya kendaraan sama sekali. Itu dia, tinggal utility apa yang mereka masih miliki. Dan berbicara utility, Deathmatch udah mulai mengeluarkan sebuah smoke. Ada suara bagi tadi gue denger. Oh, ternyata dari Boom. Yes, dari Oke. Boom. Dan itu memberitahu bahwa ada tim di arah sana juga karena tadi ada beberapa lemparan granat juga, smoke sudah mulai dikeluarkan kayaknya dari Boom, tertarik untuk mengambil dan mengontrol supply yang ada di bagian tengah jalan ini. Wah, betul banget sih. Dan ada sebuah shot tentunya dari Bonafide ke arah Boom. Voker di sana cukup low HP. Bahkan nade-nya Geek justru yang sampai ke arah tim dari Boom Esport. Deathmatch juga udah low HP di sana. Mencoba untuk mendapatkan sebuah hit mark kembali lagi. Wah, hampir saja Deathmatch knockdown dan masih bisa untuk melakukan healing pro. Betul, tapi cukup tenang banget ternyata yang dilakukan sama Deathmatch kali ini. Beberapa spread juga belum bisa mendapatkan korban. Sementara Fokker masih dalam posisi knock. Harus segera di revive untuk melakukan fight yang sangat fit untuk Boom Esports kali ini. Bahkan Deathmatch berhasil mendapatkan sebuah fail 2 down dari tim Boom. Namun Toms juga berhasil tertangkap kali ini. Boom dan juga Geek perang terlebih dahulu nih. Keuntungan buat Bonafide ada langsung di spray through the smoke kali ini. Masih bisa proning namun Bob juga berhasil mendapatkan Deathmatch. Sama-sama mendapatkan 2 pemain free shoot dan masih bisa menutup angle shootnya. Dan kontrol aim yang lebih bagus diamankan oleh Bubu. Bubu berhasil mendapatkan 1 namun Mortar tertangkap. Last man standing ingin langsung memulangkan Boom. 1 pemain yang ada di depan dia persis ingin dipulangkan menuju ke arah lobby dan Mor sudah dipulangkan ke arah lobby. Bubu last man standing kali ini cukup tenang dengan adanya smoke setup yang ditambah lagi ke arah sebelah kiri. Spavel masih memberikan informasi ke arah pemain Boom yang lainnya juga. Fokker melempar granat ternyata menuju ke arah bokong dari pemain-pemain Geek. Meledak namun tidak memberikan damage sama sekali dan ada beberapa tapping bahkan dengan usinya kali ini. Toms dipulangkan, Bobs menambah pundi point kill untuk Boom. Betul banget. Intel yang luar biasa dari Survival. Dia memberikan informasi bahwasanya ada usaha revive yang dilakukan oleh Geek. Dilemparkan nade dan langsung ada sebuah shot. Dan masih ada 2 player dari Boom tentunya, Survival dan Bobs yang masih knockdown. Survival tidak berhasil untuk diselamatkan. Bobs masih berusaha untuk di revive tapi Hitman udah mulai melakukan sebuah gerakan-gerakan agresif. Namun ada sebuah shot dari Ikyar. Ini adalah sebuah defensive line yang sangat baik. Ikyar memberikan supportive shot ke arah depan agar tidak ada push dari arah Bonafide. Betul, yang gue prediksi bakal kelar di circle ke-7 ternyata kelarnya di circle ke-8. Semakin Betul. kecil lagi dan menuju ke arah Boom, sebuah keuntungan dan Bonafide sangat diuntungkan karena Boom sama Geek perang terlebih dahulu. Kali ini ada beberapa spray juga, smoke setup sudah mulai dikeluarkan 3 lawan 2. Siapa yang menang kira-kira? Ini dia, ini menarik banget tentunya ya. Karena dengan 2 player pun belum tentu mereka kalah secara manpower juga. Karena dia juga punya sebuah slop, ada sebuah smoke juga yang dilemparkan. Voker masih mencari-cari juga dari bagian lain. Ingin mendapatkan sebuah angle shot lainnya namun... kita lihat Voker gerakannya agak cukup berani. Tapi kalau dia ke arah jalan raya akan terspot dengan sangat mudah oleh Bonafide. Betul, kuncinya adalah granat menurut gue. Siapapun tim yang masih menyimpan granat ini menjadi sebuah keuntungan banget buat tim itu. Udah ada lemparan utility, ternyata langsung dilemparkan saja ke arah Boom. Meledak atau itu hanya sekedar smoke, ternyata belum ada bunyi ledakan sama sekali. Berarti smoke mungkin yang dilempar tadi. Itu smoke apa granat? Gak ada bunyi sama sekali cuy. Betul, atau mungkin flashbang. Mungkin, tapi kayaknya masih terjadi fight yang berlanjut saja kali ini. Ada sedikit pick tipis menuju ke arah Bobs dan masih bisa melakukan proning shoot untuk menutup angle shoot dari arah Boom. Keduanya nggak ada yang mau maju ke depan sana. Ini udah kayak pertarungan cowboy di mana mereka sudah mendapatkan hiding spot masing-masing. Betul banget, stalemate yang cukup panjang tentunya, tapi stalemate yang berbeda dengan adanya gunfire yang terus-terusan dilakukan. Kembali lagi elevasi yang berbeda, memanfaatkan sebuah topografi. Kedua tim ini sangat kuat untuk menahan saat ini. Terutama apabila zona akan mulai bergerak saat ini. Boom mungkin masih ada di atas angin karena mereka udah mulai masuk zona 2 playernya. Sedangkan dari Bonafide harus mulai bergerak. Utility sudah mulai dilemparkan, smoke sudah mulai dilemparkan. Akankah ini menjadi pertanda genderang akhir? Hitman terhit di sana tapi masih bisa untuk prone kembali lagi. Kita coba untuk shutdown. 1 player dari Bonafide udah ter-take down, rewind. Akan coba maju dari Bonafide dan tidak bisa tertahan. Movement as a team, move as a unit dari Boom. Dan winner chicken dinner untuk Boom Esports. 10 kill berarti ya? 10